kekinian peradaban untuk mewujudkan Polri yang presisi. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Mapolres Bojonegoro ini durung ngerti, saiki hitungannya per menit. Jangan disamakan kayak yang dulu. Ini Kapolres ngundang saya secara resmi baru pertama kali. Apalagi Dandim belum pernah ngundang sama sekali. Padahal sekelas Pak Pangdam, insya Allah besok tanggal 19 saya ngisi di Makodam. Kasal juga ngundang, dari Kepala Staf Angkatan Laut, Pangdam itu ngundang Anwar Zahid. Dandim nggak ngundang. Gini kok kepengen cepet naik pangkat itu loh, dari mana? Susah promosi jabatannya itu. Izin Pak Dandim. Jadi insya Allah tanggal 19 nanti saya sampaikan ke Panglima bahwa Dandim Bojonegoro belum pernah ngundang saya. Ajur ya wes kok. Ibu dan Bapak, Rasulullah dijadikan teladan sebab yang pertama karena Rasulullah adalah manusia. 100% Rasulullah manusia. Secara kurikulum desain Rasulullah manusia. Perilakunya perilaku manusia, posturnya postur manusia, gesturnya gestur manusia. Jadi ini yang datang manusia semua apa bukan ya? Oh ya, manusia. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Jadi pas, cocok, nyambung. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok, nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Itu pas, cocok, nyambung. Umpama kucing disuruh nyontoh ayam, gak nyambung, gak pas. Kucing makan, kamu nyontohlah ayam. Akhirnya kucing ngelihat ayam lagi makan, padahal ayam itu punya cucuk. Kapolres gak ngerti cucuk, ya wes cuk 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 cuk. Akhirnya kucing makan nyontoh cara makannya ayam, ya bundas kabeh gitu loh. Nah kita manusia umpama kok disuruh mencontoh malaikat, itu nggak pas, nggak cocok, nggak nyambung. Dari sini mudah-mudahan bisa difahami. Makanya sholat jamaah itu makmumnya manusia, imamnya juga manusia, cocok, pas, nyambung. Kalau misalnya sholat berjamaah makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril, remek sampean. Misalnya di Masjid At-Taqwa Polres Bojonegoro ini sholat Jumatan, makmumnya seluruh anggota Polres, imamnya malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 3 kali. Insya Allah seluruh anggota Mapolres Bojonegoro pingsan. Nah kalau malaikat ya nggak ada capeknya, malaikat nggak kenal capek. Pernah ngeliat malaikat Mikael pijet? Ya nggak ada. Kayak ceramah gini ya, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, pas, cocok, nyambung. Misal jamaahnya manusia, yang ceramah malaikat Israel, bubar. Kalau malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumanahum, itu di bait Aqidatul Awam. Malaikat itu bila abin wa nggak ada bapak, nggak ada ibu. La akla la syurba wala naumalahum, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu malaikat. Jadi misalnya yang ceramah malaikat, ya panitia nggak usah bingung-bingung, nyediain minum, nyediain makan, ngasih sangu. Nah pengumuman Pak Kapolres, Anwar Zahid bukan malaikat. Jadi ya masih harus disediain macam-macam.
sebagai manusia Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Jangan dikira kalau Nabi nggak pernah sakit. Rasulullah ya makan, ya minum, ya tidur, karena memang beliau manusia. Rasulullah ya kerja. Rasulullah juga pernah hutang. Loh, jangan dikira Nabi nggak pernah hutang loh. Rasulullah pernah hutang. Kalau nggak punya duit, hutang. Maka saudara yang hutangnya banyak, nggak usah khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah. Iya, sing utange akeh aja wedi gak diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau nggak punya duit, hutang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit ya hutang. Jangan nyuri, jangan korupsi. Nah, kalau udah punya duit, bayar hutangnya. Kalau duitnya berlebih, sedekah, santunan. Udah dikasih contoh sama Kapolres. Masa yang santunan Kapolres terus sekali-kali wakaf. Nah, kalau pengen cepet melatihnya dua, masa wakaf kok mek buntut tok isinya. Ya punya program sendirilah. Dan dime wis mari mau kok yuk gantian. Loh, Rasulullah itu pernah ditagih hutang, Bu. Jadi waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari, ditagih sama orangnya. Pulang sholat jamaah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutang kamu. Nabi Muhammad menjawab, loh kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya aku butuh duit sekarang, bayar. Ini Sayyidina Utsman yang dampingi Rasulullah tersinggung. Ini kurang ajar ini orang. Nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah, lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Spontan Sayyidina Utsman bin Affan ngomongin orang itu, berapa hutangnya Rasulullah? Ngomong kamu, tak bayar kontan sekarang. Kalau perlu batukmu bandrolono, tak tukun dasmu. Iki Utsman teko kanor iki. Tapi kalau Sayyidina Utsman beneran ya nggak sampai segitu. Berapa hutangnya Rasulullah? Sekarang tak bayar. Diomongin segini, langsung dibayar kontan sama Sayyidina Utsman. Nah, maka Kapolres yang baik adalah Kapolres yang mau bayar utangnya kiai. Itu Kapolres yang baik. Jadi habis ini nanya ke saya nanti, Pak Kiai hutangnya berapa? Nanti tak rinci, jangan khawatir komandan. Itu benar-benar Kapolres yang baik itu. Jadi, Kapolres yang nggak baik, yang sama sekali nggak peduli dengan kiai. Nabi Muhammad juga pernah lupa, wong manusia. Nabi Muhammad juga nikah, beliau manusia. Aktivitasnya ya aktivitas manusia. Nah, untuk menjelaskan itu secara detail, ada satu makalah, kita berangkat dari situ. Tolong semuanya menirukan saya. Mudah-mudahan yang ikut menirukan ya jabatannya naik, cepat dapat promosi. Nah, ibu-ibu juga gitu, mudah-mudahan suaminya nggak nikah lagi. Kalau nggak ikut menirukan, awas ditelikung dari belakang. Sama-sama nggih? Muhammadun basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak
di antara bebatuan. Nah, kurang semangat. Sekarang nyaute manusia, gitu nggih. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Karena sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan manusia. Sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan nilai kemanusiaan. Nah, nanti tak jelaskan belakangan. Saya lebih ke arah materi yang diberikan saya ini. Nanti kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup, kapan-kapan Kapolres ngundang saya lagi. Nah, kalau pengen Polres Bojonegoro berkah ya harus sering-sering ngundang saya. Sopo ngomong larang no? Hah? Ya Allah. Lek pengen murah, digilir Kapolsek kon ceramah dewi. Murah, diawali Kapolsek Sekar itu suruh ceramah sendiri, murah itu, nggak usah bayar. Mahal murahnya tergantung kualitas. Kene gue selintas negara kok. Ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Gini ya, Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Beliau laksana berlian di antara kita yang ibarat bebatuan. Rasulullah itu berlian, Rasulullah itu permata, Rasulullah itu intan. Nah kita kerikil. Makanya sing tak depik ya burek-burek kabeh ngene. Kerikil. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan. Kita manusia, kita juga makan. Tapi beda. Bedanya gimana? Rasulullah kalau belum benar-benar lapar, gak makan. Kalau kita meskipun belum lapar sudah. Rasulullah kalau lagi makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita makan apalagi enak meskipun sudah kenyang gak berhenti-berhenti. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Makannya sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Iki polisi kok gak patek cerdas ya modelnya. Makanya Rasulullah kalau makan itu pakai tangan kanan dan pakai 3 jari. Ini simbol bahwa beliau makannya sedikit, terus cara makannya sedikit-sedikit, pakai 3 jari ini. Jempol, ibu jari, telunjuk sama jari tengah. Nah, yang harus kita contoh adalah sedikit dan sedikit-sedikitnya. Nggak harus pakai 3 jarinya ya. Rasulullah pakai 3 jari, yang dimakan roti, kurma, enak. Lah kalau kita makan soto mau pakai 3 jari semangkok kapan selesainya? Bisa difahami nggak? Kayak contoh Rasulullah pakaiannya berjubah. Kita nggak harus nyontoh berjubah terus. Standar berpakaian itu 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Rasulullah pakai jubah karena memang jubah itu pakaian budaya bangsa Arab. Maka bukan cuma Rasulullah yang berjubah, Abu Jahal juga pakai jubah, Abu Lahab juga pakai jubah. Gitu loh. Jadi enggak kok wah Rasulullah berjubah, kita juga harus pakai jubah. Ini sunnah. Polisi nang jubahan terus. Bal-balan jubahan, keserimpung malah balmu dewe sing bledos karo ngono lho. Rasulullah kalau korban nyembelih unta, karena di Arab
binatang yang besar dagingnya banyak halal itu onta. Lah kita di Indonesia binatang yang besar dagingnya banyak halal sapi, ya sapi. Jangan kok Rasulullah korbannya nyembelih onta, kita harus onta. Akhirnya makso Wakapolres korban nyembelih onta, malah dicopot jadi polisi. Lah dari mana dapat onta kalau nggak nyuri di kebun binatang? Gitu loh. Paham gak? Rasulullah memelihara jenggot. Emang jenggotnya orang Arab itu kan rata-rata tebel, terus bagus gitu. Ini kalau dirawat, dirapikan, makin gentle, makin keren. Oh no, lah jenggotmu mek 7 lembar. Mbok ingung ngeruwis kena angin tambah mobat mabit. Paham ya? Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Nah kita kan enggak. Anak-anak kita yang kita paksa, ayo mau makan doa dulu, ayo mau makan gimana doa mau makan. Anaknya hafal, emang di sekolah diajari sama gurunya, mamanya ndak hafal. Lo guyu, mamanya ketawa, emang mamanya langsung beruas kerus. Kalau anaknya, ayo sayang doa dulu gimana doa mau makan. Mamanya tuh ya gimana doa mau makan, gimana emang mamanya nggak hafal. Udah. Sebagai manusia Rasulullah ya tidur, kita manusia kita juga tidur, sama-sama tidur tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur itu hanya kedua mata beliau yang terpejam, tapi hati tetap terjaga, tetap sadar, ngerti dan tahu kondisi sekeliling. Nah kalau kita sekali tidur bleksek total, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Rasulullah itu la tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Sama-sama ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al. Subhanallah, hafal semua. Andaikan Polres-Polres seluruh Indonesia seperti Polres Bojonegoro, insya Allah luar biasa berkahnya. Nek apal ya kebacut ya Robi Bil Mustafa, wong Islam model opo. Nah, jadi Rasulullah itu kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga. Kita juga tidur tapi bleksek. Maaf, Rasulullah kalau mau tidur itu zikir doa, zikir doa, zikir doa tanpa henti sampai ketiduran. Zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai tidur. Nah, kalau kita kan apalagi anggota Mapolres Bojonegoro sak bayangkarine, mau tidur itu insya Allah baca kitab. Tapi kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Turu ngeloni HP. Rasulullah kalau mau tidur itu wudhu, kondisi suci dari hadas. Kalau kita kan enggak, tatut prat-pret wis pokoknya ya tut tetot itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya tipis kecil ya tit. Kalau sedengan ya tot. Karena bokongnya gede kandel ya nah, itu beda itu suaranya. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah, mulai mau tidur sampai bangun tidur selalu seperti itu, nggak berubah-ubah. Hadap kiblat, miring kanan, jadi miring ke kanan menghadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Itu posisi tidur Rasulullah, mulai mau tidur sampai
bangun. Seperti itu. Kita bisa nyontoh mapane. Kalau mau tidur kita nyontoh seperti itu bisa. Tapi di tengah-tengah tidur malang megong gak karo-karuan. Tangan nih operasi tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo. Kadang belakrak tok hutan Jawa Tengah. Ambil gitar krok 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 gitu. Itu kita beda. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat kayak panjenengan. Habis olahraga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, keringatnya Rasulullah wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi jadi rebutan. Anak keringatmu bisa dipakai tambahan bumbu sayur asem, sebagai manusia Rasulullah juga maaf kencing. Kita manusia, kita juga kencing, tapi beda. Air kencing Rasulullah sama sekali nggak berbau dan nggak berbekas. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Lane uyuhmu, masya Allah, muntuk-muntuk, dan baunya subhanallah, pesing fiddini wa dunya wal akhirah. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia, kita juga berludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah obat. Masih ingat peristiwa hijrah, dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, Rasulullah didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah tidur, ada satu lubang di dinding goa itu yang lupa nggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Dan dari lubang goa itu ada kepala ular yang beruntup-untup. Apa untup-untup bahasa Indonesianya apa ya? Berbetunduk. Abu Bakar Siddiq mikir, wah ini nanti kalau ularnya keluar bisa gawat. Apalagi sampai menggigit Rasulullah. Ini ular berbisa. Di sisi lain Abu Bakar Siddiq sebagai anak buah nggak berani bangunin komandan yang lagi tidur. Jangan sampai ganggu istirahatnya komandan. Ini anggota yang baik ya seperti itu. Kalau komandannya tidur nggak usah dibangunin. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Refleks. Lubang yang dari dalamnya ada kepala ular berbisa itu ditutup pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit ularnya, cetet, bengkak tangan Abu Bakar Siddiq. Racun menjalar, biru, hitam, gemetar menahan, sakit luar biasa. Sing nyokot yang gigit itu ularnya besar, ular Arab. Ular Arab gede. Lah ular Bojonegoro kan kecil, lungkil gitu. Ini ular Arab ini yang gigit. Besar banget. Wes Bu, jangan bayangin ulo-ulo yang lain. Ini akhirnya Abu Bakar Siddiq itu gemeter sambil keringat bercucuran, pucat wajahnya. Nahan sakit, racun terus menjalar. Karena keringat Abu Bakar Siddiq bercucuran, ada yang netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah pun terbangun. Dipandang sahabatnya itu pucat gemetaran. Ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Enggak mau ngaku, takut Rasulullah sedih, takut Rasulullah terganggu istirahatnya. Kok kamu pucat? Kamu sakit ya? Enggak. Sambil nahan lubang. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut dikejar-kejar orang kafir? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kamu nggak mau nemenin aku ke Medina? Enggak.
Terus kamu kenapa? Pucet kamu. Akhirnya ngaku, ini loh gigi tulang. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq, langsung diludahi sama Rasulullah. Cuh, seketika sembuh seperti sedia kala, nggak ada bekas apa-apa. Ludah Rasulullah obat. Idumu kalau ludahmu salah naruh jadi urusan. Ayo coba, anggota sing nangguri, sing pangkatnya lagi rengget-rengget itu. Kamu ngeludah di depan Kapolres, cus, selesai riwayatmu. Woi, nah, walaupun nggak tahu loh, walaupun nggak tahu, ada orang jalan kita nggak tahu terus ngeludah sampean, apalagi ludah besar, terus plek kena wajah, tamat hidupmu. Salah naruh ludah. Tapi kalau ludahnya Rasulullah jadi rebutan, itu loh. Makanya Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ini yang pertama. Duh, cukup enggak ini waktunya ya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah adalah figur yang sempurna baiknya, komplit, lengkap, komprehensif dan multidimensi. Rasulullah adalah teladan bagi siapapun, apapun profesinya. Rasulullah adalah teladan. Siapapun, jadi apapun, latar belakang sosialnya kayak apapun, profesinya apapun, bisa meneladani Rasulullah. Misalnya, ada orang jadi guru. Gimana saya meneladani Rasulullah? Rasulullah adalah guru. Rasulullah juga ngajar, intisyarul ilmi. Bahkan Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk ngajar. Aku ini guru, maka guru yang baik contohlah Rasulullah. Saya petani, Rasulullah juga bercocok tanam, Rasulullah juga nanam kurma. Petani yang baik kalau ingin berkah, teladani Rasulullah. Saya pedagang, oh Rasulullah pedagang ulung. Usia 12 tahun Rasulullah dagang udah sampai ke negeri Syam. Kalau sekarang jadi negara Syria. Jadi Rasulullah masih muda itu udah lintas negara dagangnya beliau. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Misalnya, saya TNI, saya Polri. Rasulullah juga militer. Rasulullah panglima, Rasulullah jenderal. 27 kali peperangan Rasulullah berada di garda terdepan. Rasulullah berada di barisan terdepan. Jadi Kanjeng Nabi itu mimpin perang, berada di barisan terdepan 27 kali. Loh, iki moro-moro dadi Kapolres tahu perang ping piro. Enake moro-moro AKBP. Gak tahu perang. Rasulullah jenderal, ahli strategi. Kok meneng? Loh iya, saya politisi. Loh, Rasulullah politisi handal, nggak ada yang mengalahkan politiknya Rasulullah. Apalagi saya pendakwah, Rasulullah juga pendakwah. Pendakwah Rasulullah. Dakwah ke Taif dilempar kotoran onta, dilempari pakai batu. Anwar Zahid dakwah ke Mapolres Bojonegoro, dilempar kacang, dilempar roti. Gitu loh bedanya. Saya nggak jadi apa-apa, saya cuma kepala rumah tangga. Rasulullah juga kepala rumah tangga. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak. Maka kalau pengen membina keluarga bahagia, contohlah keluarga Rasulullah.